Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvania Dwarman dengan NIM 210600183 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 7 dengan mata kuliah Statistika, dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baiklah, kita masuk ke dalam materi, yakni bab 7, konsep dasar probabilitas. Pada materi konsep dasar probabilitas ini, kita akan pelajari tentang pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas, pendekatan terhadap probabilitas, hukum dasar probabilitas, teorema Bayes, dan menggunakan Microsoft Excel untuk probabilitas. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Nah, apa sih manfaat kita melakukan probabilitas? Yaitu, manfaatnya mengetahui probabilitas adalah membantu mengambil keputusan yang tepat karena kehidupan dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Probabilitas dinyatakan dalam bentuk pecahan antara 0 sampai 1. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa pasti terjadi. Probabilitas juga merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Nah, percobaannya pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Nah, sedangkan hasil adalah suatu hasil dari percobaan. Peristiwa atau event adalah kumpulan dari suatu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Nah, probabilitas dapat dinyatakan dalam desimal atau persentase, misalnya pada hari Jumat adalah penutupan bursa saham. Maka kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham, atau biasanya diistilahkan profit taking. Sehingga probabilitas menjual mencapai 0,7 sedang membeli 0,3. Yang kedua contohnya yaitu ketika perang antara Amerika Serikat dengan Irak memuncak di tahun 2003 sampai 2005. Probabilitas inflasi di atas 2 digit di Indonesia mencapai 70% dan hanya 30% probabilitas inflasi di bawah 2 digit. Nah, contohnya juga yang ketiga yaitu melihat kondisi kesiapan fisik dan mental para pemain Persita atau PSIS. Maka Persita mempunyai probabilitas menang 50% banding 50% dibandingkan dengan PSIS. Nah, ini juga ada nih contoh probabilitas lainnya. Yang pertama yaitu pada percobaan atau kegiatan. Pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 11 Mei 2014. Dan contoh dari hasil itu adalah timnas menang, timnas kalah, seri, timnas tidak kalah dan tidak menang. Dan contoh dari peristiwa adalah timnas menang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pendekatan terhadap probabilitas. Nah, yang pertama yaitu pendekatan probabilitas yaitu pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar atau equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil. Rumus dari probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil.
Contoh dari pendekatan klasik ini pada kegiatan melempar uang. Terus hasilnya muncul gambar, yang kedua hasilnya muncul angka. Hasilnya ada 2 dan probabilitasnya 1/2. Yang selanjutnya percobaan kegiatan perdagangan saham. Hasilnya juga 2, yaitu menjual saham, membeli saham. Probabilitasnya 1/2. Dan pada percobaan perubahan harga juga 2, hasilnya inflasi harga naik dan deflasi harga turun. Hasilnya ada 2, jadi probabilitasnya ada 1/2. Dan pada percobaan mahasiswa belajar ada 3 hasil, yaitu lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji. Maka probabilitasnya adalah 1/3. Nah, peristiwa menjual dan membeli saham mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi pada kegiatan jual beli saham. Jumlah hasil ada 2 dan hanya satu peristiwa terjadi. Maka probabilitas menjual atau membeli saham yaitu 1/2. Nah, itu merupakan keterangannya. Begitu sebaliknya. Nah, ini ada juga nih peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu terjadinya suatu peristiwa sehingga peristiwa lain tidak terjadi pada waktu yang sama. Dan juga ada lengkap terbatas kolektif atau kolektif kaustif. Adalah sedikitnya suatu dari seluruh hasil yang ada pasti terjadi pada setiap percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, pendekatan subjektif. Yang dimaksud dengan pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak adanya informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Nah, contoh dari pendekatan subjektif ini adalah yang pertama, menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti menang melawan Amerika. Yang B, menurut Menteri Keuangan Indonesia periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak pernah akan krisis karena fondasi ekonomi kuat. Dan yang C, Anda akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah statistika. 1. Semua contoh tersebut hanya didasarkan pada penilaian pribadi dan mungkin tidak banyak menggunakan informasi sebagai dasar pertimbangan. Oleh sebab itu, pendekatan demikian dinamakan dengan pendekatan subjektif. Nah, ada juga pendekatan relatif. Berdasarkan dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada beberapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas suatu kejadian dinyatakan sebagai berikut, yaitu probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Nah, pada kegiatan jual beli saham BEI terdapat 3 juta transaksi yang terdiri atas 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Peristiwa ini didorong aksi profit taking. Maka probabilitas jual adalah 2.455.000 dibagi dengan 3 juta, maka hasilnya 0,8 dan probabilitas belinya 545.000 dibagi dengan 3 juta sama dengan 0,18. Nah, pada kejadian perubahan harga, maka dilihat apakah setiap bulan terjadi inflasi atau deflasi. Data dari BPS tahun 2011 adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari inflasinya 0,89, dan Februari 0,13, Maret minus 0,32, April minus 0,31, Mei 0,12, Juni 0,55, Juli 0,67, Agustus 0,93, September 0,27, dan serta Oktober minus 0,12, November 0,34, dan yang terakhir Desember, yaitu inflasinya 0,57. Dari data di atas terlihat bahwa jumlah bulan inflasi ada 9, dan jumlah bulan deflasi
3 dari total 12 bulan. Oleh sebab itu, probabilitas terjadi inflasi adalah 9/12 sama dengan 0,75 dan probabilitas terjadinya bulan deflasi adalah 3,12. 3 dibagi dengan 12 dapatnya 0,25 atau dinyatakan dalam persen, yaitu probabilitas inflasi sebesar 75% dan probabilitas deflasi 25%. Selanjutnya yaitu hukum dasar probabilitas. Yang pertama yaitu hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan mengkehendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Apabila kejadian menjual saham PA, maka kejadian membeli saham PB tidak terjadi pada waktu bersamaan. Nah, ini merupakan hukumnya P dalam kurung A atau B sama dengan P dikali A ditambah P kali B. Contohnya, PA-nya 0,60 dan PB-nya 0,40, maka P A atau B sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1,0. Nah, selanjutnya peristiwa atau kejadian bersama. Jarang sekali dalam kehidupan sehari-hari hanya terjadi satu peristiwa. Kejadian seperti jual atau beli saja tanpa tahu apa yang dijual dan dibeli, atau kejadian hanya jenis banknya saja, BCA, BLP, atau BNI tanpa tahu kegiatannya jarang sekali terjadi. Kegiatan jual saham pastilah diketahui saham apa yang dijual atau dibeli saham apa yang dibeli. Jadi, kegiatan yang sebenarnya terdiri atas dua jenis, yaitu kegiatan jual saham, yang kedua sahamnya adalah saham BCA. Oleh sebab itu, ada kejadian bersama seperti kejadian jual saham dan sahamnya BCA, atau kejadian beli dan sahamnya BCA. Probabilitas kejadian bersama dilambangkan P dikali AD untuk kejadian jual saham BCA dan P dikali BD untuk kejadian beli saham BCA. Nah, pada ini contohnya. Pada peristiwa bersama atau lebih peristiwa dapat terjadi secara bersama-sama. Peristiwa bersama tersebut dapat lebih mudah dilihat dengan diagram Venn seperti ini. Lanjutnya yaitu hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa A dan B independen. Apabila terjadi A, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa untuk penjumlahan mengkehendaki peristiwa saling lepas, sedangkan untuk perkalian mengkehendaki peristiwa independen. Nah, seperti ini contohnya dan rumusnya. Ini ada diagram pohon. Diagram pohon adalah suatu diagram bentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Melalui diagram pohon, probabilitas terjual saham BLP sama dengan 0,24, probabilitas dibelinya saham 0,10 dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Selanjutnya yaitu teorema Bayes. Teorema ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Bayes yang seorang pendeta bertanya apakah Tuhan ada dengan memerhatikan fakta-fakta yang ada di bumi. Jadi bila Tuhan ada, maka ada fakta sebagai ciptaan Tuhan. Apabila fakta dilambangkan dengan P dikali A1 untuk suatu fakta dan P A dikali A2 untuk fakta lain. Sedangkan keberadaan Tuhan dinyatakan dengan PB, maka teorema Bayes dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini merupakan dari teorema Bayes. Rumus di atas merupakan probabilitas bersyarat. Suatu kejadian terjadi setelah
kejadian lain ada. Contohnya, contohnya ada pada buku Statistika halaman 224. Nah, selanjutnya yaitu beberapa prinsip menghitung. Yang pertama, faktorial. Nah, pendekatan subjektif. Nah, ada juga pendekatan relatif. Berdasarkan dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada beberapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas suatu kejadian dinyatakan sebagai berikut, yaitu probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Nah, pada kegiatan jual beli saham BEI terdapat 3 juta transaksi yang terdiri atas 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Peristiwa ini didorong aksi profit taking. Maka probabilitas jual adalah 2.455.000 dibagi dengan 3 juta, maka hasilnya 0,8, dan probabilitas belinya 545.000 dibagi dengan 3 juta sama dengan 0,18. Nah, pada kejadian perubahan harga, maka dilihat apakah setiap bulan terjadi inflasi atau deflasi. Data dari BPS tahun 2011 adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari inflasinya 0,89, dan Februari 0,13, Maret minus 0,32, April minus 0,31, Mei 0,12, Juni 0,55, Juli 0,67, Agustus 0,93, September 0,27, dan serta Oktober minus 0,12, November 0,34, dan yang terakhir Desember, yaitu inflasinya 0,57. Dari data di atas terlihat bahwa jumlah bulan inflasi ada 9, dan jumlah bulan deflasi 3 dari total 12 bulan. Oleh sebab itu, probabilitas terjadi inflasi adalah 9/12 sama dengan 0,75, dan probabilitas terjadinya bulan deflasi adalah 3,12. 3 dibagi dengan 12 dapatnya 0,25 atau dinyatakan dalam persen, yaitu probabilitas inflasi sebesar 75% dan probabilitas deflasi 25%. Selanjutnya yaitu hukum dasar probabilitas. Yang pertama yaitu hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan mengkehendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Apabila kejadian menjual saham PA, maka kejadian membeli saham PB tidak terjadi pada waktu bersamaan. Nah, ini merupakan hukumnya P dalam kurung A atau B sama dengan P dikali A ditambah P kali B. Contohnya, PA-nya 0,60 dan PB-nya 0,40, maka P A atau B sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1,0. Nah, selanjutnya peristiwa atau kejadian bersama. Jarang sekali dalam kehidupan sehari-hari hanya terjadi satu peristiwa. Kejadian seperti jual atau beli saja tanpa tahu apa yang dijual dan dibeli, atau kejadian hanya jenis banknya saja, BCA, BLP, atau BNI tanpa tahu kegiatannya jarang sekali terjadi. Kegiatan jual saham pastilah diketahui saham apa yang dijual atau dibeli saham apa yang dibeli. Jadi, kegiatan yang sebenarnya terdiri atas dua jenis, yaitu kegiatan jual saham, yang kedua sahamnya adalah saham BCA. Oleh sebab itu, ada kejadian bersama seperti kejadian jual saham dan sahamnya BCA, atau kejadian beli dan sahamnya BCA. Probabilitas kejadian bersama dilambangkan P dikali AD untuk kejadian jual saham BCA dan P dikali BD untuk kejadian beli saham BCA. Nah, pada ini contohnya. Pada peristiwa bersama atau lebih peristiwa dapat terjadi secara bersama-sama. Peristiwa bersama tersebut dapat lebih mudah dilihat dengan diagram Venn seperti ini.
Selanjutnya yaitu hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa A dan B independen. Apabila terjadi A, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa untuk penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas, sedangkan untuk perkalian menghendaki peristiwa independen. Nah, seperti ini contohnya dan rumusnya. Ini ada diagram pohon. Diagram pohon adalah suatu diagram bentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Melalui diagram pohon, probabilitas terjual saham BLP sama dengan 0,24, probabilitas dibelinya saham 0,10 dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Selanjutnya yaitu teorema Bayes. Teorema ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Bayes yang seorang pendeta bertanya apakah Tuhan ada dengan memerhatikan fakta-fakta yang ada di bumi. Jadi bila Tuhan ada, maka ada fakta sebagai ciptaan Tuhan. Apabila fakta dilambangkan dengan P dikali A1 untuk suatu fakta dan P A dikali A2 untuk fakta lain. Sedangkan keberadaan Tuhan dinyatakan dengan PB, maka teorema Bayes dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini merupakan dari teorema Bayes. Rumus di atas merupakan probabilitas bersyarat. Suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Contohnya ada pada buku Statistika halaman 224. Nah, selanjutnya yaitu beberapa prinsip menghitung. Yang pertama, faktorial.